Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan serta tenaga layanan khusus, yang saya banggakan anak-anak kami siswa SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Baik, pada pagi ini anak-anak kami sengaja saya datang meminta untuk jadi pembina apel pada pagi ini untuk langsung bertemu dengan anak-anak kami siswa SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Nanti Bapak kesiswaan atau Ibu kesiswaan kita standarkan SOP-nya apel itu untuk seluruh sekolah di cabang dinas wilayah 11, bukan hanya di wilayah 11, sebenarnya di Medan Deli Serdang pun sudah saya seragamkan SOP-nya. Anak kami dan Bapak Ibu guru, kalau disebut apel itu tujuan utamanya itu untuk mengetahui kekuatan pasukan. Kayaknya harus dilaporkan berapa jumlah yang hadir, berapa jumlah yang tidak hadir. Itu intinya apel pagi itu. Itu terbantu Bapak Ibu guru yang masuk jam pertama, Bapak Ibu guru Pak Piket juga. Nanti akan saya sampaikan SOP-nya melalui kepala sekolah. Jadi setiap kelas itu ketua kelas pada saat apel harus melaporkan berapa jumlah siswa yang ada di barisan, berapa yang jumlah siswa seluruhnya. Katakan 10, kelas 10 1, jumlah 36, absen 3, siap dilaporkan kepada pemimpin apel. Seperti upacara biasa. Yang pertama itu laporan ketua-ketua kelas kepada pemimpin apel. Baru berturut kelas 10-2 jumlah 32, absen 3, siap. Kelas 10-3 jumlah 34, absen nihil, siap. Sampai selesai kelas 12 IPS 4 jumlah 33 orang, absen 1, siap. Pemimpin apel waktu menerima itu harus cepat berhitung. Jumlah seluruhnya kan tahu 1072 orang. Hitung di sana absen 3, kelas ini absen 2. Itulah yang dilaporkan pada saat melapor kepada pembina apel. Lapor siswa SMA Negeri 3 Padang Sidempuan jumlah 1072, absen 23, siap. Jadi Bapak Ibu yang masuk jam pertama sudah tahu pada saat apel ini. Begitu masuk, di sini dilaporkan 10 IPS 1 atau kelas 10 1 36, absen 3, yang terlambat di depan 2. Kemudian tiba-tiba masuk 3 orang tanpa surat dari piket, yang terlambat izin piket, berarti 1 nyelonong tak ikut baris. Nah, seperti itu. Jadi terkontrol semua Bapak Ibu. Itulah sebenarnya guna apel itu yang pertama, baru kalau ada diisi dengan pembinaan sebentar. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah ini sekolah sudah saya datang untuk apel dan pembina upacara. Ini sekolah yang ke-25 sejak saya di Kapdis Padang Sidempuan selama 5 bulan. 25 sekolah sudah saya kunjungi untuk apel. Sebelum saya lanjutkan kepada anak-anak kami, ini sebenarnya nggak terlalu lama. Biasanya saya 150 menit untuk apel pagi, 2,5 jam. Ini karena ada acara pukul 9 di SMK 1, ada sosialisasi perpustakaan, ini hanya sampai pukul 8.45, nggak sampai, hanya sekitar 1 jam 20 menit. Yang sakit, kalau ada yang sakit anak-anak kami silahkan ke ruang UKS ya, kalau ada yang sakit atau kurang fit hari ini. Tapi 24 sekolah yang sudah saya kunjungi apel pagi panas terik, bahkan ada yang sampai 3 jam, lebih 2,5 jam
sampai hari ini dari 24 Bersahabat sekolah baru 4 cuacanya. orang yang tumbang di barisan. Ini kebetulan cuacanya bersahabat, tidak terlalu panas, Disambung Bapak itu. dan saya bersyukur hari ini dari 24 ini sekolah ke 25 ini yang paling tertib barisannya yang saya jumpai. Amin. Tapi begitupun mudah-mudahan kegiatan ekskulnya Dipuji sekolah untuk kita ya. paskibra dan pramukanya bagus. Saya akan coba juga lagi, saya ambil alih barisannya. Izin Pak ke depannya. Baik, seluruhnya ini ada 1072 atau sekitar 1000-an orang. Murid terbanyak, sekolah terbanyak muridnya itu SMK 1 Percuk Saituan, muridnya 2400 lebih. Tapi tetap bisa baris lurus nampak barisannya. Ini yang barisan di depan saya kasih abah-abah seluruhnya siap, gerak, 2 langkah ke depan, jalan, istirahat tempat, gerak, siap, gerak, setengah lengan, lancang kanan, gerak, rapatkan barisan dengan barisan, kelas per kelas 1 lengan, barisan per barisan setengah lengan. Patokan yang sebelah kanan, yang di belakang mengikuti. Tegak, gerak. Baik, seluruhnya. Istirahat tempat, gerak. Untuk keseluruhan, yang kelas 10 mana? Tunjuk tangan. Kelas 10 di sini. Kelas 11. Kelas 12 yang di depannya. Baik, seluruhnya dengarkan abah-abahnya, konsentrasi ya. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Coba yang laki-laki ke sebelah pemimpin apa? Ya, kamu. Dua-duanya posisi istirahat, dengarkan abah-abah yang 2 orang saja ya. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, istirahat tempat, gerak. Sama gerakannya yang pemimpin barisan dengan yang siapa namanya? Chandra dengan pemimpin apel sama gerakannya tidak? Sama. Baik, seluruhnya istirahat tempat, gerak. Sama gerakannya tidak? Si Chandra dengan pemimpin apel. Pembinaannya ini, Bapak pembinanya apel juga baris seperti ini. Ada yang lihat perbedaannya? Sama tidak? Coba ini. Sama enggak gerakannya? Tidak. Apa bedanya? Terlambat, Chandranya lambat gerakannya. Kita coba lagi. Posisi istirahat. Sekarang dengarkan abah-abah yang 2 orang saja ya. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, Chandra kembali ke barisan. Istirahat tempat, gerak. Beda anak kami gerakannya. Saya Bapak kasih abah-abah tadi, hormat, gerak. Sama-sama hormat, tapi beda gerakannya, beda. Istirahat tempat, gerak. Tegas gerakan.
ini penting. Orang yang lamban gerakannya, lamban berpikirnya. Nanti tanya Bapak Ibu guru bertanya. Orang yang lamban bicaranya, lamban berpikirnya. Orang yang lamban gerakannya, lamban mengambil keputusan. Ini anak kami mungkin ada yang orang tuanya tentara, polisi, atau kakaknya, abangnya yang tentara, polisi, saudaranya. Nanti tanya sama ayahnya, ya dulu pendidikan tentara itu berapa bulan? Kalau dia di Sabah atau Secatan, sekolah calon taruna, sekolah calon tamtama Bintara, itu 6 bulan pendidikannya. 6 bulan pendidikan, 6 bulan itu pelajarannya apa? Pelajarannya 75% berbaris. Tanya nanti orang tuanya, atau ini ada di sebelah kita. 6 bulan bang, pendidikan 6 bulan waktu jadi tentara. Sebelum lulus itu, selama sekolah pelajarannya apa? 75% berbaris pelajarannya. Hanya 25% di dalam kelas. Kalau yang jenderal-jenderal itu Pak, nanti anak-anak kami yang kelas 12, kalau mau jadi tentara, mau jadi jenderal setelah tamat nanti atau menjelang tamat, ada penerimaan AKMIL, Akademi Militer, atau AKPOL, Akademi Polisi, pendidikannya 4 tahun. Tamat dari sana pangkatnya Lekda atau Ibda kalau polisi. Itulah yang jadi jenderal-jenderal itu, yang jadi Kapolda, jadi Pangdam, jadi Dandim, komandan batalion itu. 4 tahun pendidikan. Yang dipelajari apa selama 4 tahun? Yang dipelajari berbaris. 70% pelajarannya berbaris. Hanya 30% belajar di dalam kelas. Itulah yang jadi jenderal-jenderal itu. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia pendidikan militer itu seperti itu. 70%-nya berbaris. Makanya sangat penting berbaris. Hari ini saya bahagia. Saya bukan karena di sini saya sampaikan, tapi 24 sekolah saya kunjungi, alhamdulillah ini yang cukup bagus barisannya, cukup rapi. Tepuk tangan. Kenapa saya sangat konsen? Anak-anak kami, siapa yang sudah pernah paskibra ke kabupaten kota, paskibra kota, tunjuk tangan. Yang ikut paskibra tahun kemarin 2023 2022, tunjuk tangan, jangan malu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah cukup banyak. Yang pernah ikut paskibra sampai ke provinsi belum ada. Sudah datang sosialisasi, Pak siswa sudah datang sosialisasi. Nanti didorong anak-anak kami, sebentar lagi akan ada rekrutmen calon paskibra untuk kota. Nanti yang lolos kota seleksi lagi ke tingkat provinsi, lolos di provinsi ke nasional. Targetkan tinggi 170 ke atas untuk bisa lolos jadi pengibar bendera di istana. Sampai tingkat kota saja nanti kalian ikut, punya sertifikat, itu sudah ada nilai untuk mendaftar masuk TNI atau masuk polisi. Tidak lagi jalur umum, dari jalur prestasi. Apalagi sampai ke tingkat nasional. 2 tahun terakhir 2022 pengibar bendera ke istana itu dari wilayah kita, dari SMA 1 Sedempuan kelas 12 sekarang. Tahun 2023 kemarin dari wilayah kita juga, dari Penyambungan, SMA 2 plus Penyambungan. Bapak berharap tahun ini ada dari SMA kita ini yang lolos ke paskibra nasional. Ya. Kebetulan Bapak bisanya hanya sampai provinsi. Saya 85 paskibra di provinsi. Baik, kita lanjut. Anak-anak kami hari ini
saya datang untuk memberikan bimbingan pengarahan katanya, tapi tepatnya lebih kepada untuk mengenal lebih dekat dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan anak-anak kami. Intinya kalau tanya Pak, kasih arahan, kasih tips, kasih resep, apa kunci untuk bisa kami sukses, terutama kami kelas 12. Sebentar lagi tamat. Anak-anak kami yang kelas 12 belajarnya hanya sampai Februari ini. Mulai bulan Maret ujian. Di April ujian akhir. Selesai, hanya sampai April belajarnya. 2 Mei pengumuman kelulusan. Itu berarti kalian jadi murid sekolah itu hanya 2 bulan lagi, 2 bulan setengah. Terus setelah tamat mau jadi apa? Atau apa yang dilakukan setelah 2,5 bulan ke depan ini? Saya mau jadi orang sukses, Pak. Nanti kalau ditanya satu-satu, Bapak Ibu guru BK mungkin sudah punya data. Setelah tamat cita-citanya mau jadi apa yang mau dilakukan, yang mau kuliah, mau kemana, jurusan apa. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau Bapak hanya kasih resep atau kunci, tapi saya yakin anak-anak kami juga sudah tahu ini, karena kalau Bapak baca di medsos, di media sosial kalian, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Bapak main TikTok? Iya, saya main TikTok. Main Facebook? Iya, saya punya 2 akun Facebook. Fotonya foto anak SMA. Berarti bapaknya pura-pura jadi anak SMA. Iya. Namanya bukan nama saya. Untuk apa? Karena saya berhubungan dengan anak-anak sekolah juga seperti kalian. Untuk tahu kecenderungannya seperti apa. Makanya Bapak pun sebenarnya dengan adanya medsos ini, perkembangan kalian itu luar biasa. Bapak lihat kutipan-kutipan yang kalian buat itu luar biasa. Life is choice, itu ditulisnya di Facebooknya. Hidup itu pilihan bro. Jadi orang sukses atau jadi orang gagal tergantung kepada pilihan kita. Memang seperti itulah kenyataannya. Life is choice. Jadi pemenang atau jadi pecundang, jadi orang sukses atau jadi orang gagal atau orang biasa-biasa saja, tergantung pada pilihanmu. Tapi saya tak pernah memilih jadi orang tidak sukses, Pak. Saya juga kepingin sukses, ingin kuliah juga seperti orang-orang lain. Tapi orang tua saya tidak mampu. Berarti bukan pilihan, tapi nasib, takdir. Anak-anak kami yang given, yang pemberian itu hanya 2. Warna kulitmu atau sebagian bentuk fisikmu, selebihnya adalah pilihan. Bahkan warna kulit yang hitam bisa dibuat putih sekarang. Hidung pesek bisa dioperasi jadi mancung. Apa yang tidak bisa? Ya, saya terlahir sebagai orang Angkola, sebagai orang Batak, sebagai orang Bugis, sebagai orang Mandailing. Itu pemberian, given. Tak bisa saya pilih. Selebihnya pilihan. Jadi kalau saya mau jadi orang sukses, Pak, saya juga kepingin jadi anggota DPR, kepingin jadi wali kota, kepingin jadi Kapolda. Bisa saya pilih, bisa. Tapi bukan sekedar dipilih, rencanakan dan jalani. Terus kuncinya apa? Anak-anak kami, kunci sukses itu, orang-orang sukses itu Bapak sampaikan dalam 2 kata. Siapa itu orang-orang sukses? Orang yang punya kemauan dan orang jujur. Hanya itu. Punya kemauan pantang menyerah dan memiliki karakter yang jujur. Karakter kinerjanya tangguh, karakter moralnya jujur. Hanya 2 kata ini. Tangguh, kemauannya kuat, dan pantang menyerah. Itu yang
disebut tangguh itu, makanya ada pepatah peribahasa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Where there's a will, there's a way. Kalau Bapak bilang kemauan itu setengah dari keberhasilan. Punya kemauan dan kejujuran. Orang yang tangguh, yang pantang menyerah tak pernah gagal. Gagal hari ini, pelajari penyebab gagalnya, ulangi lagi besok. Gagal besok, pelajari lagi di mana kelemahannya, apa kekurangannya, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi sampai berhasil. Makanya orang tangguh itu tak akan pernah kalah. Nah, sekarang kamu termasuk orang yang tangguh atau tidak? Yang kedua, orang jujur. Ini kebetulan agak lapangannya agak jauh ya. Saya mau dialog ini dengan anak kami. Coba yang barisan ini seluruhnya siap, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. Tetap diluruskannya. Istirahat tempat, gerak. Baik. Kembali Bapak ingatkan, kuncinya hanya 2, tangguh dan jujur. Nah sekarang saya mau apakah kita berani menjadi orang jujur ya? Kalau yel-yelnya kita ada apa? Belum ada ya yel-yelnya. Ya. Kalau yel-yelnya Kemdikbud untuk SMA itu, kalau SMK ada yel-yelnya, SMK bisa. Kalau SMA ada yang tahu? Maju bersama hebat semua. Itu yel-yelnya SMA. Ya. Nah, setiap sekolah biasanya punya yel-yel untuk penyemangat. Ya. Sekarang kalau Bapak sebutkan SMA, dijawab maju bersama hebat semua. Teriakkan yang kuat ya. Oke, kita coba. Kalau Bapak sebutkan SMA, maju bersama hebat semua. Seluruhnya Maju siap, bersama. gerak. SMA 3 Padang Sedepan. Diteriakkan, semangat. Ini masih pagi, semangatnya masih full kan? Saya ulangi, SMA 3 Padang Sedepan. Maju bersama. Istirahat tempat, gerak. Baik anak-anak kami, kembali ke tadi. Orang yang gerakannya sigap, gerakannya tangkas, berpikirnya cepat, berpikirnya juga tangkas. Berarti Pak, kalau saya mau jadi orang yang bisa cepat mengambil kesimpulan, bisa cepat merumuskan, bisa cepat berpikir sistematis, kalau saya gerakannya tangkas sigap, bisa. Yang di dalam bisa dibentuk dari luar, yang di luar juga kunci apa yang ada di dalam. Itu makanya kenapa TNI itu punya yel-yel yang luar biasa penyemangatnya. Sekarang kita coba kita teriakkan lagi. Kalau saya sapa, apa kabar? Dijawab luar biasa. Kalau Bapak sapa, selamat pagi, pagi luar biasa. Oke, seluruhnya siap, gerak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ini pemimpinnya pun nggak semangat. Gimana anak buahnya? Kita ulangi, siapa namanya? Rahasia. Coba kau sendiri dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat. Seluruhnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Istirahat tempat, gerak. Anak-anak kami ada dalam teori kepemimpinan. Pasukan itu tergantung siapa pimpinannya. 10 ekor singa dipimpin seekor kambing. 10 ekor singa pimpinannya kambing bisa kalah tunggang langgang oleh 10 ekor kambing tapi pimpinannya singa.
ada 2 pasukan berhadapan, 10 ekor kambing, tapi yang mimpin pasukan ini 10 ekor kambing itu pimpinannya singa. Ada pasukan 10 ekor singa tapi pimpinannya kambing. Ini bisa kucar-kacir yang 10 ekor singa ini, karena pimpinannya kambing. Mengepek dia, bukan mengaum. Jadi mengaumlah, bukan mengembek. Yang pakai kacung itu ke depan. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Maju kemana? Ada kesana. Siapa namanya, kelas berapa? Daniel Rambe 12 Daniel Rambe 12-nya 4. Apa cita-citanya setelah tamat? TNI. TNI AD. TNI Angkatan Darat. Desember kemarin. ranking 8. Ranking 8. TNI AD rencana mau masuk lewat jalur Sabah atau APNI? Bintara. Bintara dulu Apa yang kamu dari yang persiapkan rendah. untuk masuk Bintara? Siap, yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan materi. Persiapan fisik, materi, soal materi. Ada keluarga atau orang tua yang yang tentara? Siap, tidak. Tidak ada. Berarti belum ada. Kamu yang bakal pertama nanti di keluarga kamu yang bakal jadi TNI AD. Rapornya nanti tanya ke guru BK. Siapa guru BK Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu BK. PK. Nanti diskusi sama Bapak Ibu BK, Ibu BK untuk masuk TNI AD itu rata-rata rapor berapa? Tidak boleh nilai rapor di bawah 65 dari semester 1 sampai semester 6. Setelah ini nanti periksa rapormu masih ada nggak di bawah 65. Kalau masih ada minta remedial, ada cuci rapor Pak ya. Bapak Ibu tak ada, kita tak kenal cuci rapor. Termasuk yang sudah daftar SNDP, tak boleh ada cuci rapor. Kita lakukan secara peer objektif. Yang nilainya di bawah kepingin jurusan ini itu sudah selesai remedialnya sebelum Desember kemarin. Remedial bukan cuci rapor, itu perbuatan curang. Jadi lihat nanti rapormu, lihat mana yang masih rendah. Kalau ini masih ada peluang, nanti minta khusus untuk diberi kesempatan remedial. Tapi sebelum remedial harus belajar, bukan cuma remedial kok ya. Nah sekarang kelas tingginya berapa? 170. Berani jadi orang jujur, jawab pertanyaan Bapak. Berani. Pernah merokok? Siap, tidak Pak. Sejak SD sampai hari ini pernah mencicipi minuman keras? Siap, kenapa? Kapan terakhir kamu cicipi minuman keras? Siap, Pernah. Sampai kelas 2. Sejak SMA di sini tidak pernah. Siap, tidak. Pernah mencicipi narkoba karena ditawarkan kawan? Siap, tidak Pak. Tidak pernah. Betul Pak. Baik, nanti rumahmu di mana? Jauh dari sini? Bayar jauh sekali. Baik. Di mana? Kalau pun ya. Nanti kamu datang ke komandan batalion. Itu berani terima tantangan Bapak? Berani terima tantangannya. Baik, ini tantangannya berat. Mungkin kamu dibentak, disuruh push up, suruh jalan jongkok. Siap, berani Pak. Baik, tantangannya kamu jumpai Siap, di iya itu Dandi. anggota pramuganya dia. Tahu di mana kantor Dandi? Siap. Komandan Kodim itu namanya Dandin, disingkat Dandin. Komandan Kodim itu kantornya nggak jauh dari sini. Tahu siapa Dandin kita sekarang? Siap, tidak. Tidak. Kantornya dekat dari sini. Kamu datangi Dandin, tidak pakai surat, tanpa surat-surat dari sekolah. Kamu jumpai Dandin, kamu bilang, Pak, saya mengundang Bapak untuk jadi pembina upacara ke sekolah kami. Tanpa surat-surat, tidak ada bantuan dari kepala sekolah,
bukan Pak tolong teleponkan, nggak ada, dengan usahamu sendiri. Masih berani? Siap, berani Pak. Berani. Beri tepuk tangan untuk Dani. Cuma sekali lagi Bapak sampaikan, jangan bayangkan mudah. Sekali dua kali kamu mungkin hanya sampai gerbang, disuruh pulang oleh tiket karena kamu nggak ada surat. Maka kamu berpikir gimana caranya kamu bisa jumpa dengan Dandi, bisa bertemu dengan beliau untuk undang kemari. Pikirkan kalimat apa yang kamu ucapkan ke piket agar kamu bisa masuk. Diskusi nanti dengan Bapak Ibu guru, ya. Kemudian kalau kamu berhasil jumpa nanti, kamu bisa jadi tidak dibolehkan bawa kamera ke kantor-kantor militer, itu tak boleh bawa api. Tapi kalau sudah berhasil, sampaikan, Pak, sebenarnya saya ada tantangan dan saya harus buktikan saya sudah jumpa dengan Bapak. Foto, selfie, kirim ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah kirim ke saya akan datang kemari lagi kasih hadiah untuk kamu. Kalau berhasil, ya. Oke. Dan kalau kamu berhasil itu, kamu orang pertama anak SMA yang dikenal Dandim Setabak Selen. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Dani. Saya kasih apresiasi untuk anak yang berani seperti ini. Kembali ke baris. Sudah jelas kelas 12 2 bulan lagi sudah Sawer tahu ya? apa yang mau dilakukan. Kalau sudah tahu apa yang mau dilakukan, fokuslah ke situ dan persiapkan diri sebaik-baiknya. Tak ada hasil yang diperoleh dengan cara instan. Semua diperoleh melalui proses dan kerja keras. Ya. Tak ada yang diperoleh dengan cara instan. Sekali lagi, kuncinya ketangguhan kemauan. Itu Daniel mungkin 3-4 kali baru bisa jumpa nanti. Tapi kalau dia menyerah ketika datang pertama, itu akan berhadapan dengan piket sekian lapis di sana, yang sangar-sangar orangnya, yang akan membentak. Kalau mentalnya mental tempe, dia akan menyerah sampai di situ, gagallah dia. Tapi kalau dia punya mental yang tangguh, punya kekuatan, kemauan yang kuat, sampai 10 kali nanti dia sudah kehabisan kamus. Apa mau saya sampaikan? Terakhir apa? Itu anak itu bolak-balik kemarin sudah diusir, nggak ada matinya, nggak ada berhentinya. Akhirnya orang yang penasaran melihat kemauan kuat seperti itu. Jadi anak-anak kami, sekali lagi Bapak sampaikan, kunci sukses itu 2 kata tadi itu: punya kemauan yang kuat dan tangguh, serta punya kejujuran. Nah sekarang saya tanya keseluruhannya, berani jadi orang jujur tidak? Berani. Ini tidak, katanya di sana. Sekali lagi, berani nggak jadi orang jujur? Siap jadi orang jujur? Betul? Baik, sekarang Bapak mau tahu yang beragama Islam tunjuk tangan. Cuma yang beragama Islam tunjuk tangan. Oke, turun. Yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik tunjuk tangan. Oke, turun. Yang selain Islam dan Kristen ada? Tidak ada. Baik, sekali lagi, berani jadi orang jujur? Ini ragu-ragu deh. Mau jadi orang jujur? Mau? Berani? Sekali lagi Bapak tanya, berani berkata jujur? Sekarang tunjuk tangan siapa yang sholat subuh tadi pagi. Yuk, ngaku. Bapak Ibu agama yang jujur gak dihukum. Nanti karena Bapak tanya mana Ibu agama yang gak sholat, ini gak dihukum. Kita kan mau jujur, mau berubah ya, mau jujur. Sekali lagi, yang sholat subuh tadi pagi, terima kasih Bapak. Kesiswaan siapa? Ada Bapak Ibu kesiswaan
nanti bagus juga, nggak sampai 30% tuh yang sholat subuh ya. Yang Kristen yang hari Minggu kemarin beribadah ke gereja tunjuk tangan. Cukup banyak, lebih 50%. Mulai besok Bu, yang disiswaan tiap pagi masukkan saja agenda apa yang sholat subuh tunjuk tangan, yang beribadah ke gereja tunjuk tangan. 2 minggu dilakukan, nggak usah dihukum. Saya yakin 75% sholat ini. Nggak payah-payah penerapannya. Karena nanti salah satu kita sekolah penggerak Pak ya, sekolah penggerak ya. Ada di pelajaran tentang pembentukan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Yaitu bertakwa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukir pertamanya itu apa? Takwa kepada Tuhan. Anak-anak kami, takwa kepada Tuhan itu laksanakan perintah, tinggalkan larangannya. Jadi kalau cuma nilainya 95, pelajaran agamanya pas ujian 95, tapi yang praktek ibadahnya seperti ini, masih gagal kita Bapak Ibu. Kalau dibuat daftar sholat, suruh isi setiap minggu di store, enggak juga. Tapi kalau Bapak Ibu laksanakan, ini saya kerjakan waktu saya kepala sekolah. Setiap pagi saya tanya siapa yang sholat subuh. Kebetulan saya Bapak Ibu setiap apel selalu ikut. Saya nggak pernah terlambat datang sekolah, mulai dari pelajar sampai jadi guru. Jadi itu kita tanya setiap pagi, mudah-mudahan ini akan berubah. Besok kan malu, tinggal komentar saja. Sekarang sekali lagi Bapak ulangi. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Tunjuk tangan. Turun. Coba ya. 12. Ya, depan. Apa agamanya? Protestan. Kau ke gereja hari Minggu kemarin. Betul. Bohong. Ya, kalau kau misalnya disuruh, ini ada hafalan ujian kok menghafal ayat-ayat. Siapa guru agama Kristen? Ada di belakang Pak Sani. Dalam sebulan ini dari Januari sampai hari ini rutin setiap hari Minggu atau pernah tertinggal? Tidak pernah tertinggal. Itu bagus, pertahankan dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk masalah yang tinggal di bangsa. Sekarang coba yang di sebelah ini. Siapa namanya? Silalai Re Rasulullah Silalai itu beribadah hari Minggu kemarin. Betul. Dalam sebulan ini, minggu sebelumnya beribadah juga. Dalam sebulan ini ada tertinggal nggak hari Minggunya ke gereja? Ada. Ya, kenapa? Terlambat bangun. Atau jam berapa? Jadwal ke gerejanya? Jam 8. Ya, kembali ke barisan. Nah, baik anak-anak kami, karena sehebat apapun kalau pelajaran agama, pelajaran keseluruhan, pelajaran itu penting bukan untuk sekedar diketahui tapi untuk diamalkan. Sekarang selanjutnya saya tanya kembali, kita sudah berikrar tadi akan jadi orang jujur. Anak-anak kami siapa yang belum pernah tunjuk tangan? Tidak pernah sama sekali sampai hari ini, sampai kalian pada usia saat ini belum pernah mencicipi minuman keras, tunjuk tangan. Yang belum pernah mencicipi minuman keras, ini enggak dihukum ya. Yang perempuan enggak usah tunjuk tangan. Anak-anak kami enggak usah takut nanti dihukum pula kalau saya enggak tunjuk tangan. Yang jujur, kita mau kejujuran.
Ya. Sekali lagi, siapa yang berani menyatakan belum pernah mencicipi minuman keras, tunjuk tangan. Ini udah pernah? Nih, belum? Kenapa enggak tunjuk tangan? Sekali lagi saya ulangi, yang belum pernah mencicipi minuman keras tunjuk tangan. Turun. Turunkan tangannya. Siapa yang, sekali lagi Bapak minta yang jujur. Ini nggak ada di hukum. Jangan takut kalau saya nggak tunjuk tangan berarti saya pernah minum, saya nanti dihukum. Enggak. Bapak sampaikan tidak ada dihukum di apa-apapun, nanti nilai pula rendah, enggak ada pengaruh ke nilai. Yang penting anak-anak kami jujur. Siapa yang belum pernah sampai hari ini tidak pernah sama sekali menggunakan narkoba apapun jenisnya, tunjuk tangan. Turun. Mudah-mudahan Bapak gembira, hampir semuanya belum pernah menggunakan narkoba. Oke, kita tertibkan kembali seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Baik. Kenapa Bapak sampaikan Bapak gembira? Sebelum kesini saya di wilayah 1 itu Medan dan Deli Serdang. Sebelum itu malah dari lebih jauh dari sini, di pelosok. Di wilayah 1 itu ada sekolah di sekitaran pelabuhan di Belawan, sekolah negeri. Muridnya lebih 50% sudah gunakan narkoba. Murid SMA-nya, bahkan sebagiannya dari kelas 6 SD sudah gunakan narkoba karena mudah dapatnya dari kapal. Tapi mereka jujur mengakui dan siap untuk berubah lebih baik. Sebelum ke Medan, Bapak juga bertugas di satu sekolah di pelosok. Bapak tanya siapa yang sudah pernah cicipi narkoba, tak ada satupun yang ngaku. 1 jam. Bapak datangkan BNN untuk tes urin 7 orang positif. Ini juga akan saya datangkan BNN kemarin untuk tes narkoba. Sampaikan ke adik-adik kelasmu yang masih SMP sekarang, tidak hanya di sekolah ini, tapi di seluruh cabang dinas pendidikan wilayah 11. Kalau mau sekolah di SMA, SMK di cabang dinas wilayah 11, di tahun ajaran baru, kalau hari ini masih menggunakan, suruh berhenti. Karena apa? Bapak berencana untuk lakukan tes narkoba sebagai syarat masuk SMA SMK. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita, untuk generasi sehat. Perang sekarang itu bukan perang senjata saja, tapi perang dengan segala macam cara. Salah satu proksinya adalah obat-obat terlarang atau narkoba itu dan minuman keras. Baik anak-anak kami, sekarang saya mau tanya yang mau melanjut ke perguruan tinggi setelah tamat, tunjuk tangan. Pertama yang kelas 12 dulu ya. Yang akan melanjut ke perguruan tinggi setelah tamat, tunjuk tangan. Oke, silakan. Sekarang Bapak persempit. Yang mau melanjut ke UI setelah tamat, tunjuk tangan. Tidak ada. Yang mau melanjut ke ITB, tunjuk tangan. Tidak ada. Yang mau melanjut ke universitas di Pulau Jawa setelah tamat, ada 1, 2,
3, 4, 5. Coba yang perempuan maju ke depan. Yang paling depan. Yang cepat. Resinta. Siapa namanya, kelas berapa? Resinta. Oh ya, orang apa itu? 12, Mia, Orang Taput, 5. Mia, Tapanuli Utara. Iya rajin Anak kos dia ke sini. dongan na rajin. Iya. kepanjangannya Mia. Pengajar ilmu alam. Kelas 12 itu kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Di Permendikbud jurusan peminatan IK 13 itu 3. Peminatan matematika ilmu pengetahuan alam disingkat MIPA. Peminatan ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS. Peminatan bahasa dan budaya. Jadi bukan matematika ilmu alam. Kalau sah resminya di Permendikbud matematika ilmu pengetahuan alam. Makanya saya heran itu banyak sekolah MIA, dari mana itu lahirnya MIA. Kita pakai yang resmi dari pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi matematika ilmu pengetahuan alam MIPA ya. Baik. Nanti rencana mau kuliah jurusan apa dan di mana? Dokteran di UGM lewat jalur testing atau jalur prestasi? Jalur prestasi. Kamu peringkat berapa waktu terima rapor kemarin? Peringkat 2 di kelas ya. Paling rendah peringkat berapa dari kelas mulai masuk di sini? Pernah peringkat 5. Ingin daftar, ini sudah didaftar ke gurunya untuk jalur SMBP. Sudah. Pilihan pertama kedokteran UGM. Pilihan keduanya jurusan gizi dan usus ya. Baik, kalau misalnya tidak lulus lewat jalur SMBP, apa langkah selanjutnya? Untuk lewat jalur seleksi. Sudah didaftar di UTBK, timnya siapa Bapak Ibu untuk ini kita? Tim untuk perguruan Dewi, tinggi, Ibu Dewi. ibunya. Anak-anak ini dipastikan terdaftar untuk bisa ikut UTBK. Sudah ada tryout tuh berapa skor mereka dan berapa perkiraan skor untuk kedokteran UGM? Masih pribadi-pribadi. Minimal nanti disiapkan data. Misalnya untuk kedokteran UGM itu kalau tidak salah 600-an. Ya. Itu diberi informasi ke anak-anak kita agar mereka bisa ukur kalau dia ikut bimbel ada tryout berapa yang harus dia capai lagi setelah tryout ya. Oke, kalau misalnya tidak lulus lewat jalur testing juga mana? Tahun ke depan. Jadi tahun ini kalau nggak lulus lewat jalur prestasi, tidak lulus lewat jalur testing, istirahat dulu, belajar mempersiapkan diri untuk tahun depan ya. Sekarang ikut bimbel tidak? Bimbel online ya. Itu sudah didiskusikan ke orang tua, jurusan pilihannya orang tua setuju. Termasuk kalau misalnya nggak lulus kamu off dulu setahun untuk belajar persiapkan diri. Baik. Jadi dengarkan yang di sana. Mengapa Bapak tanya sampai sedetik itu? Anak-anak kami terutama kelas 12 sekali lagi Bapak sampaikan waktu kalian hanya 2,5 bulan lagi. Pada umumnya yang mau kuliah kita kan berpikirnya mulus, daftar, lulus, kuliah. Kemudian dari kakak-kakak kelas berapa persen yang lulus lewat jalur undangan? Seandainya tidak lulus lewat jalur undangan, lewat jalur testing, sudah didiskusikan tidak dengan orang tua. Kembali ke barisannya. Sekarang yang di sana yang ngobrol, kelas jangan ngobrol. Yang duduk, yang sakit jangan di barisan duduknya ke ruang UKS.
Baik, coba yang ini saya siapkan dulu. Kelas berapa nih? Kelas 10. Kelas 11. Seluruhnya kelas 11. Siap, gerak. Istirahat tempat. Gerak. Baik, saya lanjutkan. Anak-anak kami, biarpun saya fokus kepada kelas 12 tapi kepada keseluruhan. Harus ada rencana yang jelas. Setelah tamat mau buat apa? Kalau kamu belum punya perencanaan, maka nasibmu akan ditentukan oleh waktu. Begitu juga yang kelas 10, kelas 11. Waktu itu berjalan sangat cepat. Kalau misalnya mau kuliah, alhamdulillah, makanya harus selalu ada diskusi dan persetujuan orang tua. Saya mau daftar lewat jalur SNBP, seleksi masuk berdasar prestasi. Kalau tidak lulus, lewat jalur testing, Pak. Lewat jalur tes tidak lulus, apa rencana berikutnya? Saya tetap kuliah lewat jalur kuliah di swasta. Kalau di swasta orang tua sudah setuju tidak, maka diskusikan dengan orang tua. Seandainya saya tidak lulus melalui jalur undangan, tidak lulus melalui jalur testing, saya kepingin tetap kuliah. Kuliah di mana? Saya mau kuliah di USU, di swasta, misalnya di UMSU atau di UMA. Uang kuliahnya berapa? Uang kuliahnya sekitar 4 juta sampai 5 juta. Kita tidak sanggup, nah, kata orang tua. Sampai ke situ, makanya harus diskusi dengan orang tua. Seandainya orang tua tidak sanggup untuk kuliah di luar dengan biaya sampai 6 juta, ada alternatif lain tidak? Ada, di Sedempuan ada negeri, ada UIN, ada swasta. Terbayang tidak sampai ke situ? Kalau itu pun orang tua bilang tidak, apa yang mau dilakukan? Termasuk yang tidak kuliah, setelah tamat mau melakukan apa? Harus sudah ada perencanaan mulai hari ini. Bukan setelah tamat, nantilah itu Pak, waktu sebentar lagi. Sekarang Bapak tanya, siapa yang sudah bekerja atau punya kerjaan atau usaha? Apakah jualan online atau buat kue, titip di kedai atau apa? Pulang sekolah, kerja, tunjuk tangan. Siapa yang sudah bekerja? Ya silakan. Ini malah yang kelas 11, yang kelas 12 nggak ada. Ini tadi sudah. Coba kamu kemana? Saya mau juga satu orang yang laki-laki, yang perempuan ada? Yang sudah? Ya, yang perempuan sana. Kelas 12 nggak ada? Wah, siapa namanya? Kelas berapa? Kelas PS3, Ardiansah Effendi. Apa yang kamu kerjakan? Kolam lele, Pak. Bersihkan kolam lele. Sini. Bersihkan kolam lele, itu kolam lele orang tua. Punya orang lain. Itu pulang sekolah. Berapa kali seminggu? Setiap hari bersihkan kolam lele itu. Itu lele jumbo itu ya, lele ternakan yang di kolam. Berapa orang pekerjaan itu? Sendiri. Sudah lama kamu kerjakan itu? Kelas 3 SMP, dekat rumah, dekat di rumah, sebelah rumah kamu. Itu berapa kamu dikasih per minggu atau per bulan? 25.000 satu hari. Kolamnya itu besar. Cuma satu kolam. 10, Pak. 10 kolam upahnya 25.000 dari jam berapa ke jam berapa mengerjakannya? Pulang sekolah, Pak. Jam 5, Pak. Pulang sekolah sampai jam 5, mulai dari kelas 3 SMP, sekarang kelas 11. Berarti 25.000 satu hari. Kamu ke sekolah naik sepeda motor atau naik angkot? Dekat dari sini rumahnya. Biaya sekolah masih dikasih orang tua?
Dari mana namanya? Kerja itu Pak. Dari kerja. Kerja bersihkan kolam lele. Ada tabunganmu dari hasil kerja ini? Enggak Pak. Belum ada tabungannya. Bapak sarankan kamu mulai menabung. Ya, usahakan menabung. Kalau dapat 25.000 satu hari, belanja atau jajan untuk pergi sekolah, misalnya 10.000 satu hari, kamu bisa nabung 15.000 per hari. Kan kelas 11 ada 1,5 tahun lagi. Kalau satu hari kamu nabung 15.000, sebulannya 10 hari 150.000, sebulan 450.000. Setahun kamu bisa punya uang 5 juta. Setahun. Begitu kamu tamat punya uang 5 juta, kamu bisa kuliah. Nggak perlu biaya orang tua. Biaya kuliah di UIN Suhada itu nggak sampai 2 juta untuk siswa yang biayanya UKT-nya dari biaya sendiri. 600.000 bisa. Kamu bisa sarjana, bisa jadi anggota DPR, jadi bupati, sama saja itu. Ini juga negeri. Punya cita-cita kuliah atau tidak? Enggak Pak. Nggak kepingin kuliah. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Bentar Pak. Jadi tentara. Jadi tentara, kamu peringkat berapa terima rapor enggak? Nggak ada dibuat rankingnya. Oke, Bapak dukung cita-citamu menjadi tentara. Kamu pernah merok enggak? Pernah aku tiga satu. Itu sekarang nggak pernah lagi. Apa usahamu kalau itu cita-citamu jadi tentara? Itu kamu menabung terus, ya Bapak dukung. Ya. Kau anak nomor berapa? Kedua Pak. Anak kedua. Orang tua kerjanya apa? Belum itu Pak. Tukang lift. Masih ada dua-dua. Masih ada. Kamu yakin dapat cita-cita menjadi tentara itu? Insya Allah Pak ya. Apa yang membuat kamu yakin itu udah kamu dapat? Percaya diri yang pertama. Kamu termasuk menurut kamu orang yang pantang menyerah atau yang mudah menyerah? Tantangnya Pak. Kamu termasuk orang yang tangguh menurut kamu? Betul. Betul. Ya. Anak-anak kami ini siapa namanya tadi? Ardian sih. Ardian Sahependi kepingin jadi tentara, hari ini kerjanya membersihkan kolam ikan lili. Dia sudah punya penghasilan, cuma belum menabung. Makanya Bapak sarankan kamu mulai menabung atau sebagian uangnya dikasih ke orang tua. Iya Pak. Uang yang kamu dapat 25.000 satu hari berapa dikasih ke orang tua? 20, cuma 5.000 untuk kamu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ardian. Dia sudah untuk membantu ekonomi orang tua. Ya. Tapi kalau kamu nanti berhasil Masuk jadi Abang naruh di tentara, YouTube. kamu akan bisa berbuat lebih hebat lagi untuk orang tua. Kamu bisa banggakan orang tuamu, bisa banggakan sekolah. Berani nggak hari ini kau berikrar pada dirimu bahwa kau akan wujudkan itu? Kamu akan jadi tentara itu. Kalau kamu kuatkan tekad itu, ya, kamu doakan yang betul-betul ikhlas, bilang ke orang tua, ayah mak, saya kepingin jadi tentara dan saya sudah ikrarkan itu akan saya wujudkan apapun itu. Gagal sekali ini saya coba sampai saya berhasil. Dan bilang sama orang tua, aku bilang di hatimu, jadikan pendorong. Ya mak, hari ini ayah narik beca. Nggak mungkin terus-terusan kalau sudah sampai 60 tahun bapak ayah bukan narik beca. Oh, udah tadi. Tapi Udah dapat ya? saya akan buat ayah bangga. Saya akan buat mak bangga. Saya akan buat sekolah ini bangga. Sekarang kelas 11, 5 tahun paling lambat saya datang kemari pakai pakaian seragam. Berani nggak? Insya Allah. Ya, enggak. Wah, makanya saya bilang saya mau anak-anak yang berani menatap masa depan, menantang masa depan. Seluruhnya siap, gerak, berdiri yang tegak. Kalau Kamu siap? posisi siap itu tangan di sebelah tangan ini mengepal, bukan menggenggam. Letakkan di sisi kiri kanan badan, tumit bertemu bentuk sudut 25 sampai 45 derajat. Pandangan lurus ke depan. Anak muda itu harus berani menantang masa depan. Seluruhnya istirahat tegak, baik. Siap, baik. Bicaranya yang lantang, yang tegas. Ikrarkan, ada yang mau kau ucapkan di sini. Untuk kami, terutama untuk dirimu, untuk cita-citamu itu, untuk orang tuamu. Kalau kamu betul-betul kan
akumulasikan, kumpulkan itu niat gue itu, ayah mak saya akan bikin bangga, ayah nggak perlu lagi narik becak nanti 20 tahun lagi, saya Ardiansah akan mengangkat derajat ayah dan mak, saya akan buat bangga mak ayah dan mak, saya akan buat bangga sekolah ini. Buat dalam kalimat singkat, saya Ardiansah hari ini berjanji saya akan wujudkan cita-cita saya membanggakan orang tua. Saya akan datang kemari dengan pakaian TNI saya membuat bangga sekolah ini. Berani tidak? Berani tidak? Siap tidak? Siap, Pak. Ardiansah, kamu berani nggak untuk mewujudkan cita-citamu? Berani, Pak. Saya Ardiansah Fendi. Berani. Saya akan buktikan bahwa saya akan menjadi kebanggaan orang tua saya. Saya akan memberikan cita-cita saya menjadi seorang TNI. Dan saya akan datang sekolah ini dengan seragam penerbangan. Seragam TNI. Kebanggaan saya. Saya akan membuat orang tua saya bangga. Aminkan semua, mudah-mudahan Allah Amin.